Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 1076. Awalnya, Bailey Hongzuang sangat ingin tahu tentang identitasnya. Sekarang dia telah mengkonfirmasi, dia bahkan lebih penasaran dengan keluarga Lan. Dia ingin tahu mengapa Lan Yunxiao dan keluarga Lan saling berbalik dan mengapa keluarga Lan mengejar mereka. Dia tahu kalau semuanya akan sangat berat, tapi seberat apapun kebenarannya, dia harus mencari tahu. Karena itulah yang harus dia tanggung. Di Bei Chen terdiam. Saat pertama kali mengetahui berita ini, bahkan hatinya pun sulit disembunyikan. Dia takut bahwa setelah Hongzuang mengetahui hal ini, Bailey Hongzuang berukuran di Bei Chen. Ketika dia melihat cahaya yang tidak jelas di mata di Bei Chen, ekspresinya berubah. Bei Chen, ada beberapa hal yang harus kuluka. Ditakdirkan bahwa aku tidak bisa melarikan diri dari mereka. Saya tahu bahwa sesuatu yang sangat serius pasti terjadi ketika ayah membawa kami menjauh dari keluarga Lan. Tidak peduli seberapa sulit menerima, saya bisa menanggungnya. Petik 2. Suara Bailey Hongzuang berat. Setelah bersama di Bei Chen begitu lama, dia telah lama mengembangkan pemahaman diam-diam dengannya. Hanya dengan melihat ekspresi di Bei Chen, dia bisa menebak beberapa hal. Dia takut bahwa alasan di balik ini lebih rumit daripada yang dia pikirkan, dan lebih sulit diterima. Setelah melihat ekspresi tegas Bailey Hongzuang, di Bei Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengangguk. Hongzuang, aku akan memberitahumu segalanya, tetapi kamu harus siap secara mental. Bailey Hongzuang mengangguk, suaranya lembut dan tenang. Aku akan baik-baik saja. Saat itu, patriark keluarga Lan, Lan Yangqiu, memiliki dua putra. Yang tertua, Lan Jingkuang, memiliki kekuatan yang luar biasa dan kepribadian yang mantap tetapi berbahaya. Lan Yunxiao adalah putra bungsu yang selalu dibanggakan Lan Yangqiu. Dia memiliki bantalan yang luar biasa dan bakat luar biasa. Meskipun kekuatan Lan Jingkuang tidak buruk, dia tidak begitu disukai seperti Lan Yunxiao. Tidak hanya itu, Lan Yunxiao sudah menjadi penerus favorit Lan Yangqiu dan seluruh keluarga Lan mengenalinya sebagai tuan muda. Dalam keadaan seperti ini, Lan Jingkuang secara alami tidak mau menerimanya. Namun, seluruh keluarga mendukung Lan Yunxiao, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Kemudian, Lan Jingkuang menikah dengan Yue Manlan, putri keturunan langsung dari keluarga Yue, dan melahirkan Lan Qingyan. Dan ayahmu, Lan Yunxiao, menikah dengan ibumu, Mu Lingbing. Mu Lingbing tidak berasal dari keluarga terpandang seperti Yue Manlan, tapi dia juga seorang kultivator yang luar biasa. Dia adalah murid istana Sun Mun yang luar biasa, dan dia melahirkanmu. Petik 2. Bailey Hongzuang diam-diam mendengarkan narasi di BEICHEN. Dia sudah menebak bahwa apa yang terjadi pada orang tuanya pasti ada hubungannya dengan Lan Jingkuang. Namun, dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk berurusan dengannya. Dengan reputasi Lan Yunxiao di keluarga LAN, masuk akal untuk mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi, semua orang harus berdiri di sisinya dan mendukungnya. Metode macam apa yang digunakan Lan Jingkuang untuk menyakiti orang tuanya dan membuat seluruh keluarga berdiri di pihaknya dan orang tuanya menjadi musuh dengan seluruh keluarga LAN. Semakin banyak Bailey Hongzuang yang memikirkannya, semakin rumit semuanya. Istriku, apakah kamu masih ingat dan Tianmu hancur? Di Bei Chen tiba-tiba bertanya. Bab 1077. Semua orang hanya ingin tahu tentang masalah ini secara pribadi. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa kemungkinannya tidak kecil. Namun, tidak ada yang berani memastikannya. Jika itu benar, maka itu terlalu menakutkan. Saat itu, Kaisar jatuh ke dalam siklus reinkarnasi karena Sang Dewi. Jika kita menghadapi badai seperti itu karena Sang Dewi, bukankah kita akan berperang dengan alam dewa? Mengapa demikian? Keka bertanya dengan bingung. Apakah kamu bodoh? Wanita itu menatapnya tanpa daya. Dewi sekarang menikah dengan Kaisar. Dia sekarang adalah Ratu Infernal kita. Ini berarti bahwa Dewi juga berencana untuk bersama Kaisar. Jika dunia celestial tidak mau, Kaisar tidak akan membiarkan istrinya pergi. Lalu, bukankah perang tidak bisa dihindari? Petik 2. Sebelumnya, karena masalah dengan Yang Mulia, api perang baru saja padam. Saya tidak pernah berharap bahwa kita harus menghadapi dunia celestial lagi. Wanita itu menghela nafas samar. Begitu mereka bertarung, tidak dapat dihindari bahwa orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika itu masalahnya, maka Dewi adalah Femme Fatale. Penampilan Bailey Hongzuang muncul dalam pikiran Keka, memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Femme Fatale. Dengan wajah secantik itu, berapa banyak pria yang rela menyerahkan segalanya demi dia. Sebelumnya, dia merasa bahwa fakta bahwa dia dan Kitsune bisa menunggu Kaisar Infernal selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Bailey Hongzuang akan dibahas oleh hubungan ini. Ini karena sudah berapa lama dia bersama Kaisar Infernal. Itu paling lama beberapa dekade.
Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan hubungan yang telah bertahan lebih dari 100 tahun? Terlebih lagi, dia berasal dari tempat yang kecil. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak layak menjadi kaisar, rasa rendah diri ini tidak bisa dihindari, tapi hal seperti itu tidak ada dalam dirinya. Seolah-olah dia belum pernah merasa rendah diri sebelumnya. Seolah-olah semua emosi ini bukan miliknya. Dia begitu percaya diri sehingga membuat mereka merasa malu. Bagaimana seseorang dari alam yang lebih rendah bisa memiliki keterampilan alkimia yang begitu kuat? Apakah kamu lupa bahwa Dewi adalah alkemis nomor satu di alam surgawi? Kata-kata wanita itu membangunkan semua orang. Keterampilan alkimia Ratu Infernal begitu luar biasa sehingga mengejutkan mereka. Secara logis, tidak mungkin bagi Ratu Infernal untuk memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Bahkan jika dia jenius, tidak mungkin baginya untuk memahami keterampilan alkimia ranah infernal dalam waktu yang singkat. Namun, jika dia adalah Dewi, maka semuanya bisa dijelaskan. Apakah itu dunia ilahi atau dunia iblis, semua orang sangat jelas tentang keterampilan alkimia Dewi. Dia sangat luar biasa. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau keterampilan alkimia, dia adalah keberadaan yang hanya bisa dilihat orang lain. Saat itu, ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Iblis, yang tidak pernah tertarik pada wanita, telah jatuh cinta pada Dewi, reaksi pertama mereka bukan karena mereka berdua tidak kompatibel sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa bahwa mereka berdua terlalu kompatibel. Ini jelas merupakan aliansi antara yang kuat dan kuat. Mengapa setelah bertahun-tahun, tidak ada wanita yang bisa menggerakkan hati Kaisar Iblis? Karena para wanita itu tidak layak sama sekali. Dewi adalah wanita paling menonjol di seluruh ranah surgawi. Selama bertahun-tahun, dia murni dan memiliki sedikit keinginan. Namun, dia jatuh cinta dengan Kaisar Infernal mereka. Semua orang merasa bahwa ini adalah kombinasi yang baik. Hanya saja tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Keka, yang awalnya berpikir bahwa itu tidak mungkin, tidak bisa lagi menyangkal. Mengapa Baili Hongzuang selalu begitu percaya diri ketika dia melihat mereka? Mengapa Kitsune memilih untuk menyerah setelah sekali mengobrol dengannya? Bab 1978. Lalu, Lan Qingyan berhasil diintegrasikan dengan Rainbow Pearl. Baili Hongzuang menatap Di Beichen. Dia sudah mendengar dari Di Beichen bahwa Lan Qingyan adalah perwakilan dari keluarga Lan. Sekarang, Lan Qingyan juga salah satu pembudidaya paling menonjol di seluruh benua Sengsuan. Menurut ini, dia hampir yakin dengan hasil ini. Namun, dia secara naluriah berharap bahwa Lan Qingyan tidak berhasil dalam integrasi. Kebenaran ini jauh lebih tragis daripada kebenaran apapun yang dia bayangkan sebelumnya, dan mustahil baginya untuk menerimanya. Di Beichen menatap Baili Hongzuang dalam-dalam. Dari tatapan Baili Hongzuang yang berfluktuasi, dia tahu bahwa hati Baili Hongzuang tidak tenang. Sama seperti bagaimana dia merasa sulit untuk menerima ketika dia pertama kali mengetahui tentang kebenaran ini. Selain itu, ini adalah sesuatu yang harus ditanggung Baili Hongzuang sejak dia dilahirkan. Itu benar, Di Beichen berkata perlahan, keterampilan medis Yue Manlan juga sangat baik namun, masalah ini tampaknya merupakan hasil diskusi Yue Manlan dengan keluarga Yue. Keluarga Yue juga terlibat dalam rencana untuk membunuhmu. Pada saat itu, keluarga Yue memiliki seorang dokter yang saleh yang tinggal di keluarga Lan, namun, semua orang di keluarga Lan hanya menganggapnya sebagai kunjungan dan tidak mengindahkannya. Agaknya, orang itu ada di sini untuk membantu Lan Qingyan berintegrasi dengan Mutiara Pelangi. Petik 2. Hati Baili Hongzuang tenggelam. Kukunya sudah tertanam dalam di telapak tangannya, darah merah tua perlahan mengalir keluar dan tanda berbentuk bulan sabit muncul di telapak tangannya. Namun, dalam menghadapi rasa sakit seperti itu, Baili Hongzuang sepertinya tidak merasakannya. Ini karena rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat daripada rasa sakit di tangannya. Menurut informasi yang saya terima, Lan Qingyan juga tidak berhasil dalam integrasi. Selain penerus tertentu, tidak ada orang lain yang dapat diintegrasikan dengan Mutiara Pelangi. Meskipun keterampilan medis keluarga Yue adalah yang terbaik, mereka tidak memiliki cara untuk membantu Lan Qingyan berintegrasi dengan Pearl Pelangi. Mereka hanya menggunakan metode khusus untuk mengintegrasikan Mutiara Pelangi ke dalam tubuh Lan Qingyan. Meski begitu, bakat budidaya Lan Qingyan masih luar biasa. Tidak sulit membayangkan betapa hebatnya bakat budidaya Anda dengan dantian pelangi Anda. Petik 2. Di Beichen tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa istrinya yang tercinta akan menderita semua ini. Awalnya, dia seharusnya menjadi nona muda jenius dari keluarga Lan, sosok yang luar biasa di antara para kultivator muda di seluruh benua Sengsuan. Dia seharusnya menjalani kehidupan mewah sejak dia masih muda, menikmati cinta keluarganya dan tatapan kagum dari para petani muda. Namun, karena itu, Baili Hongzuang menjadi sampah yang dibenci dan diejek semua orang. Dia tumbuh dalam penghinaan. Statusnya tidak berbeda dengan jatuh dari surga ke neraka. Istri, kamu. Di Beichen memandangi wajah kecil pucat Baili Hongzuang, dia hanya ingin memeluk Baili Hongzuang.
Dia terlihat sangat rapuh, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Jika dia bisa, dia sangat berharap bisa menanggung semua ini menggantikan Bai Li Hongzhuang. Namun, menghadapi masa lalu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan apa yang dialami Bai Li Hongzhuang saat ini, kata-kata kenyamanannya tidak berpengaruh. Karena, dalam situasi seperti ini, selain orang yang terlibat yang bisa memahami rasa sakit yang dia alami, tidak ada orang lain yang bisa. Bab 1979. Darah perlahan mengalir dari telapak tangannya, menyebar ke sepanjang jari-jarinya. Namun, kekuatan tangan terkepal Bai Li Hongzhuang tidak mengendur sama sekali. Melihat Bai Li Hongzhuang seperti ini, Di Beichen memahami bahwa hal terpenting saat ini adalah menceritakan segalanya kepada Bai Li Hongzhuang. Alasan mengapa dia ingin Hongzhuang mendapatkan warisan juga karena latar belakang Bai Li Hongzhuang. Permusuhan seperti ini sedalam lautan. Jika dia tidak membalas dendam, Hongzhuang tidak akan bahagia seumur hidupnya. Lan Yunxiao dan Mu Lingbing tidak bisa menerima berita itu. Lan Yunxiao sangat marah dan langsung menyerang Lan Jing. Adapun Mu Lingbing, dia diambang kehancuran ketika dia melihatmu diambang kematian dengan lampin. Seluruh keluarga Lan terguncang karena hal ini, tidak ada yang berani percaya bahwa Lan Jingkuang dan Yue Manlan akan melakukan hal seperti itu. Kepala keluarga Lan, Lan Yangqiu, sangat marah dan ingin menghukum Lan Jingkuang dan Yue Manlan. Namun, Lan Yunxiao meminta mereka mati. Sayangnya, keluarga Yue juga keluar untuk melihatnya. Ini adalah rencana yang telah lama dibahas keluarga Yue dan Lan Jingkuang. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Meskipun para pembudidaya keluarga Lan tahu bahwa Lan Jingka telah melakukan kesalahan, Lan Qingyan telah memperoleh kekuatan pelangi. Keluarga Lan tidak bisa menyerah pada warisan. Lan Yunxiao menuntut mata dan menghancurkan dantian Lan Qingyan. Seluruh keluarga menghentikan Lan Yunxiao, yang kemudian melakukan pembunuhan dan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Lan. Kekuatan Lan Yunxiao luar biasa di seluruh keluarga Lan. Pada waktu itu, keluarga Lan juga kehilangan sekelompok pembudidaya. Namun, Lan Yunxiao dan Mu Lingbing tidak cocok untuk mereka. Kemudian, meskipun Lan Yangqiu mendesak Lan Yunxiao dan Mu Lingbing untuk tinggal, mereka tidak bisa tinggal lagi. Petik 2. Bai Li Hongzhuang menggigit bibirnya. Dia bisa membayangkan betapa tragisnya adegan itu. Lan Yunxiao dan Mu Lingbing selalu memperlakukannya seperti harta di telapak tangan mereka, menghargai dia setiap saat. Ayahnya adalah sosok yang luar biasa dengan reputasi terkenal di seluruh benua Sengsuan. Ibunya adalah seorang wanita cantik langka dengan reputasi gemilang. Sebagai murid luar biasa dari Istana Matahari Bulan, meskipun dia tidak memiliki latar belakang keluarga termasyur, dia tetaplah wanita yang luar biasa. Ketika mereka melihat putri mereka, yang awalnya diberkati oleh nenek moyang keluarga Lan, diperlakukan sedemikian rupa dan berada di ambang kematian, hati mereka hancur dan kebencian yang meresap ke dalam tulang mereka semakin kuat. Terutama Lan Yunxiao. Dia pernah menjadi kepala keluarga Lan dan menjadi pusat perhatian. Namun, setelah hal seperti itu terjadi, dia bahkan tidak bisa mendapatkan keadilan untuk putrinya. Ironi macam apa ini? Dia bisa mengerti mengapa Lan Yunxiao dan Mu Lingbing memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lan dengan mengorbankan nyawa mereka. Jika bukan karena keberadaannya, mereka akan membunuh Lan Jingkuang dan yang lainnya bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa. Namun, mereka harus membawanya pergi karena dia ada di. Kesabaran apapun, kesabaran, perasaan, jatuh dari surga ke neraka. Dan semua ini adalah karena keluarga Lan Jingkaang. Bai Li Hongzhuang hanya merasakan semburan rasa sakit di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan adegan saat itu. Keinginan yang membara di dadanya hampir membakarnya menjadi abu. Bab 1980. Setelah Lan Yunxiao dan Mu Lingbing membawa Anda pergi, Anda terlalu muda dan dantian Anda hancur. Cedera seperti ini terlalu serius bagi Anda untuk ditanggung. Dengan demikian, Lan Yunxiao dan Mu Lingbing berlari ke seluruh tempat untuk menyelamatkan Anda. Di seluruh benua Sengsuan, keluarga Yue adalah yang paling ahli dalam bidang kedokteran. Saat itu, orang tuamu hanya bisa menahan amarahnya dan meminta bantuan keluarga Yue ketika kamu berada di ambang kematian. Petik 2. Dengan setiap kalimat yang diucapkan di Beichen, perasaan tak tertahankan di hatinya semakin kuat. Dibandingkan dengan perlakuan yang diterima Bai Li Hongzhuang di kediaman jenderal, Lan Yunxiao dan Mu Lingbing praktis memperlakukan Bai Li Hongzhuang sebagai nyawa mereka. Mereka jelas tahu bahwa keluarga Yue terlibat dalam masalah ini, tetapi demi Bai Li Hongzhuang, mereka bersedia membuang martabat mereka agar Bai Li Hongzhuang bisa hidup. Mendengar ini, mata jernih Bai Li Hongzhuang secara bertahap menjadi lembab. Lan Yunxiao, pria sombong macam apa dia? Dia sebenarnya memohon kepada musuh-musuhnya untuk memberikan bantuan demi dia. Dari apa yang telah dilakukan keluarga Yue padanya, terlihat jelas betapa kejamnya mereka. Lan Yunxiao dan Mu Lingbing mungkin mengalami berbagai macam penghinaan ketika mereka meminta bantuan. Keluarga Yue tidak setuju. Bai Li Hongzhuang perlahan berbicara, suaranya yang rendah dan dingin dipenuhi dengan kesabaran dan kebencian.
Hasil semacam ini hampir pasti. Jika keluarga Yue benar-benar ingin merawatnya, mereka akan melakukannya ketika mereka mendapatkan mutiara pelangi. Mengapa mereka menunggu sampai nanti? Di Beichen mengangguk. Keluarga Yue menolak. Tidak hanya itu, mereka mulai memburu keluarga Anda untuk menghilangkan akar masalah. Anda harus tahu apa yang terjadi setelah itu. Petik 2. Baili Hongzuang menurunkan matanya, bulu matanya yang panjang dan keriting seperti kipas daun lontar, meninggalkan bayangan di wajah Baili Hongzuang. Wajah halusnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi di Beichen bisa merasakan aura pembunuh yang memancar dari Baili Hongzuang. Itu adalah aura pembunuh yang begitu pekat hingga mengejutkan, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia merasakan aura pembunuh ini. Dari sini, terlihat betapa Baili Hongzuang membenci Lan Jingkuang dan yang lainnya. Baili Hongzuang memahami bahwa justru karena para penggarap klan Yue itulah Lan Yunxiao dan Mu Lingbing melarikan diri demi nyawa mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkannya di pintu masuk kediaman jenderal. Lalu, apakah orang tuaku masih hidup? Suara Baili Hongzuang bergetar. Lan Yunxiao dan Mu Lingbing telah menyerahkan segalanya demi dia. Saat ini, yang paling ingin dia ketahui adalah apakah mereka masih hidup dan apakah mereka punya kesempatan untuk bertemu lagi. Wajah di Beichen menjadi gelap, saya juga tidak yakin tentang itu. Namun, saya mendapat petunjuk bahwa mereka mungkin telah dikurung oleh klan Yue. Petik 2. Klan Yue. Baili Hongzuang mengerutkan alisnya, jejak kekhawatiran di wajahnya. Jika mereka jatuh ke tangan klan Yue, mereka pasti akan menghilangkannya sepenuhnya. Di Beichen sedikit menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang saya terima, Lan Jingkuang sesekali akan mengunjungi klan Yue. Saya pikir sangat mungkin dia pergi ke sana untuk mengejek Lan Yunxiao dan Mu Lingbing. Bagaimanapun, ia ditekan oleh Lan Yunxiao selama bertahun-tahun, ketika dia akhirnya comeback, dia ingin memamerkan prestasinya. Petik 2. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Alis Baili Hongzuang masih terjalin erat. Meskipun ini adalah suatu kemungkinan, itu tidak cukup untuk memastikannya. Bab 1981. Mengikuti kata-kata di Beichen, ekspresi Baili Hongzuang berubah. Dia segera mengerti. Jadi Lan Jingkuang telah mempermalukan orang tuaku selama ini. Baili Hongzuang menjadi semakin marah. Dia tidak menyangka Lan Jingkuang begitu hina hingga melakukan hal seperti itu. Dia bisa membayangkan bahwa jika Lan Yunxiao dan Mu Lingbing telah jatuh ke tangan Lan Jinggaang, Lan Jingkuang pasti akan mempermalukan dan menyiksa mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Orang yang hina dan pengkhianat seperti ini biasanya berpura-pura baik, tetapi di balik layar, dia melakukan segala macam kejahatan. Jelas sekali betapa jahatnya hatinya. Di Beichen memeluk Baili Hongzuang dengan erat. Dia takut Baili Hongzuang tidak akan bisa menerima kebenaran. Tidak ada yang bisa menerima hal semacam ini dalam waktu singkat. Apalagi bagi anak-anak seperti mereka yang mengira dirinya ditelantarkan. Ketika Baili Hongzuang mengetahui bahwa orang tuanya telah melakukannya dalam keadaan yang tidak berdaya seperti itu, orang dapat membayangkan gejolak di hatinya. Istri, tidak peduli apa, setidaknya ini membuktikan bahwa orang tuamu masih hidup. Suara di Beichen lembut dan membawa kenyamanan yang menenangkan. Pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun selain menghiburnya. Merasa pelukan hangat di Beichen, Baili Hongzuang yang gelisah sedikit tenang, di Beichen selalu memiliki kekuatan untuk membuatnya merasa nyaman. Benar, kamu benar. Setidaknya mereka masih hidup. Baili Hongzuang sedikit mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan di tengah kemalangan. Selama mereka masih hidup, suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi. Beichen, apakah kita punya cara untuk menyelamatkan orang tuaku? Baili Hongzuang menatap di Beichen. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa Lan Yunxiao dan Mu Lingbing menderita di klan Yue. Setiap hari penyiksaan semacam itu adalah penyiksaan, apalagi fakta bahwa mereka telah terperangkap di klan Yue selama bertahun-tahun. Di Beichen meletakkan tangannya di bahu Baili Hongzuang, matanya yang seperti obsidian menatap Baili Hongzuang. Istriku, aku akan melakukan yang terbaik. Kenyataannya, dia ingin menyelamatkan Lan Yunxiao dan Mu Lingbing sejak dia mengkonfirmasi berita ini. Namun, klan Yue melakukan ini secara rahasia. Lan Jingkuang secara alami tahu bahwa jika masalah ini diketahui, dia harus menanggung akibatnya, sangat serius. Oleh karena itu, dia dan klan Yue telah menutup berita itu dengan sangat rapat. Dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk mendapatkan informasi ini. Dia bahkan menggunakan beberapa koneksi rahasianya dan banyak orang untuk mengundangnya. Dalam keadaan seperti ini, dia berhasil memahami lebih banyak. Namun, terlalu sulit untuk menyelamatkan Lan Yunxiao, Lan, dan Mu Lingbing. Tidak hanya itu, untuk mencari tahu di mana keberadaan klan Yue. Klan Yue adalah klan yang luar biasa di seluruh benua Sengsuan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan mereka. Klan dengan latar belakang seperti itu akan memiliki beberapa orang tua yang kuat yang mengawasinya. Selama ada petunjuk sekecil apapun, sangat mungkin mereka akan ditemukan. Belum lagi menyelamatkan mereka dalam situasi seperti ini. Meskipun dia ingin menyelamatkan mereka,
tidak mudah untuk melakukannya. Tindakan klan Yue terlalu rahasia. Butuh beberapa waktu untuk menyelamatkan mereka. Mendengar ini, hati Baili Hongzuang tenggelam. Dia juga sedikit sadar. Bab 1982. Melihat wajah Baili Hongzuang yang sedih dan sunyi, hati di Bei Chen terasa sakit. Sejak dia tahu Baili Hongzuang selalu kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di Baili Hongzuang, dia selalu bisa melihat semacam kekuatan yang tidak takut dan tidak takut. Tidak peduli seberapa sulit persidangan itu, dia tidak pernah tahu apa artinya tidak dianjurkan, atau apa artinya menyerah. Dia hanya melihat wajah pucat Baili Hongzuang karena cedera seriusnya, tetapi bahkan pada saat itu, bibir Baili Hongzuang masih bisa berkembang menjadi senyum yang kuat, seperti plum musim dingin, kuat dan tidak bersyukur. Namun, pada saat ini, dia melihat kelemahan, rasa sakit, dan ketidakberdayaannya. Setelah kehilangan penampilannya yang kuat, setelah menghadapi situasi seperti itu, ketidakberdayaan Baili Hongzuang membuat hatinya sakit. Dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun, tapi dia harus menanggung pertikaian berdarah yang begitu dalam. Terlebih lagi, musuhnya adalah klan Yue dan klan Lan yang kuat. Dia sangat khawatir tubuh kecil Baili Hongzuang tidak akan mampu menerimanya. Di Bei Chen memegang erat tangan Baili Hongzuang, "Istriku, kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan menyelamatkan mereka." Matanya yang dalam dan bermartabat bersinar dengan cahaya yang tegas, di Bei Chen diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan melakukannya. Sekalipun itu sangat sulit, begitu sulit hingga sulit baginya untuk melakukannya, ia yakin akan selalu ada jalan keluar. Selama mereka memikirkan cara, selama klan Yue benar-benar melakukannya, maka mereka pasti bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Baili Hongzuang mengangguk sedikit, memandang di Bei Chen seolah-olah dia sedang melihat sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Dia sangat tidak berdaya sekarang. Waktu yang diberikan kepadanya terlalu singkat. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi klan Lan dan klan Yue, kekuatan kolosal semacam itu. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan di Bei Chen dan mengandalkannya untuk menyelamatkan orang tuanya. Aku percaya padamu. Baili Hongzuang sedikit mengangguk. Dia tahu terlalu banyak hal hari ini, membuatnya sulit untuk ditanggungnya. Seluruh pikirannya berantakan. Istri saya, mungkin situasinya tidak seburuk yang kita pikirkan. Orang tua Anda telah terjebak dalam klan Yue begitu lama, tetapi mereka telah bertahan selama ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Terlebih lagi, selain pergi ke klan Yue dengan sedikit antusias, Lan Jingkuang semakin jarang pergi ke sana. Bagaimanapun, dia telah memamerkan kekuatannya begitu lama. Dia tidak perlu membuktikan segalanya kepada orang tuamu. Sekarang, orang tuamu seharusnya punya kesempatan, selama Anda memberi kami sedikit waktu lagi, kami pasti bisa melakukannya. Petik 2. Tidak peduli apa, milik Hong Yue, tidak peduli apa, dia harus membantunya menyatukan kembali milik Hong Yue dengan Yue keluarga. Mendengar ini, Baili Hongzuang sedikit mengangguk, dia juga mengerti arti di Bei Chen. Sekarang setelah 15 tahun berlalu, dia percaya bahwa Lan Jingkuang dan Yue Manlan telah mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain dan melonggarkan pengawasan mereka terhadap orang tuanya. Dia percaya bahwa meskipun Lan Yunxiao dan Yue Manlan telah kehilangan kebebasan, mereka tidak akan terlalu menderita selama periode ini. Kami masih punya waktu. Mereka pasti akan menunggu kami menyelamatkan mereka. Di Chen ditekankan. Dia ingin meneruskan kekuatannya kepada Baili Hongzuang. Istriku, kamu adalah harapan mereka. Jangan berkecil hati. Bab 1983. Baili Hongzuang menatap di Bei Chen. Dia bisa merasakan kekuatan yang di Bei Chen transmisikan padanya. Dia mengangguk dengan berat. Saya mengerti. Mata Phoenix aslinya yang gelap sekali lagi dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang dan tegas. Aku pasti akan mengambil kembali semua milikku dengan tanganku sendiri. Dia, Baili Hongzuang, tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan barang-barangnya jatuh ke tangan orang lain. Sekarang dia tahu segalanya, dia akan mengambil semuanya kembali. Orang-orang yang mencuri barang-barang keluarganya dan masih sangat senang dengan diri mereka sendiri, dia secara pribadi akan membiarkan mereka merasakan rasa sakit. Dia tidak akan jatuh, dan dia tidak bisa jatuh. Lan Yunxiao dan Mu Lingbing telah memberikan segalanya untuknya, mengalami penghinaan, dan meninggalkan martabat mereka hanya agar dia bisa hidup. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk bekerja keras untuk orang tuanya. Di Bei Chen memandangi wajah kecil Baili Hongzuang yang penuh dengan sikap keras kepala, dan jantungnya yang gugup sedikit rileks. Setidaknya, Hongzuang tidak terbebani oleh tekanan yang sangat besar ini. Tekanan seringkali merupakan hal yang baik bagi para kultivator. Hanya dengan tekanan barulah ada motivasi, dan tekanan seringkali menjadi motivasi bagi para kultivator untuk maju. Satu-satunya perbedaan adalah tekanannya terlalu besar dan terlalu berat. Dia memikirkannya lama sekali sebelum dia memberitahu Hongzuang tentang sebab dan akibat dari situasi tersebut.
Dia khawatir jika Hong Zuang tidak dapat menahan tekanan ini, dia akan benar-benar pingsan dan tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran ini. Penggarap seperti ini dapat ditemukan di mana-mana, dan dia telah melihat terlalu banyak penggarap dengan kemauan lemah. Demikian pula, begitu Baili Hongzuang bisa menanggung tekanan ini, dia akan menjadi berbeda. Kehendaknya akan menjadi lebih ulet, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Untungnya, Hongzuang telah melewati rintangan ini, seperti yang telah dia duga. Namun, tekad Hongzuang pada saat itu membuat hatinya sakit. Di Beichen memeluk Baili Hongzuang lagi, suaranya yang rendah dan tegas berdering dari sisi Baili Hongzuang. Tidak peduli apa, aku akan selalu berada di sisimu. Dia akan selalu berada di sisi Hongzuang dan tidak akan membiarkannya menanggung ini sendirian. Baili Hongzuang sedikit mengangguk. Di Beichen adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan saat ini. Untungnya, dia ada di sisinya. Kalau tidak, akan lebih sulit baginya melakukan ini. Kamu lelah. Selamat istirahat. Di Beichen berkata dengan prihatin sambil melihat wajah pucat Baili Hongzuang. Istirahatlah dulu. Mengenai hal-hal ini, kamu bisa memikirkannya besok. Di Beichen memegang tangan kecil Baili Hongzuang dan hendak kembali ke kamar ketika dia menyadari bahwa tangannya basah. Setelah diperiksa lebih dekat, Di Beichen menyadari bahwa tangannya basah dengan darah. Di Beichen tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia menyadari hal ini, dia segera meraih tangan kecil Baili Hongzuang, hanya untuk menyadari bahwa tangan kecilnya yang cantik dan lembut sudah berlumuran darah, dan ada bekas luka berbentuk bulan sabit di telapak tangannya. Di Beichen akhirnya mengerti bahwa Baili Hongzuang menggunakan metode ini untuk melampiaskan stresnya. Apakah itu sakit? Di Beichen mengulurkan tangan kecil Baili Hongzuang. Melihatnya begitu sedih, dia merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi saat itu. Jangan menghukum dirimu sendiri dengan kesalahan orang lain. Mereka pasti akan dihukum. Baili Hongzuang tidak menjawab. Dia mengerti arti kata-kata Di Beichen, tetapi tidak mudah untuk menghadapinya dengan tenang. Dia butuh waktu untuk tenang. Selama dia diberi waktu untuk berpikir, dia akan menghadapinya dengan kekuatan. Bab 1984. Di Beichen tahu bahwa Baili Hongzuang tidak ingin berbicara, jadi dia tidak memaksanya. Dia segera menarik Baili Hongzuang untuk duduk di samping, dan dengan cermat merawat luka Baili Hongzuang. Setelah membersihkan noda darah, Di Beichen melihat seberapa dalam luka itu, dan seberapa besar kekuatan yang digunakan Baili Hongzuang untuk mencubitnya. Namun, Baili Hongzuang bahkan tidak mengerutkan kening dari awal hingga akhir, jadi dia hanya memperhatikan ekspresi Baili Hongzuang, dan tidak memperhatikan tangannya. Setelah Di Beichen membalut luka Baili Hongzuang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir, "Istri, Anda harus beristirahat di kamar saya malam ini." Dia benar-benar khawatir tentang Baili Hongzuang ketika dia seperti ini, dan dia hanya ingin mengawasinya malam ini. Namun, Baili Hongzuang menggelengkan kepalanya, "Beichen, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Pikiranku agak berantakan, dan aku ingin menenangkan diri." Petik 2. Mendengar ini, Di Beichen dengan hati-hati mengarahkan ekspresi Baili Hongzuang. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Baili Hongzuang itu alami, dan tidak ada masalah, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, maka Anda harus beristirahat yang baik malam ini." Di Beichen menemani Baili Hongzuang keluar ruangan, dan ketiga binatang di luar pintu dengan cepat bersembunyi setelah mendengar gerakan mereka. Sebelumnya, mereka berada di luar pintu memikirkan cara untuk masuk. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan tuan mereka meninggalkan mereka begitu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Di Beichen, mereka membungkam ketika mereka memikirkan cara untuk menghadapi situasi di luar rumah. Sebelumnya, mereka sangat penasaran dengan latar belakang majikan mereka, namun tak seorang pun menyangka bahwa begitu banyak hal telah terjadi pada tahun itu, dan kehidupan majikan mereka telah sepenuhnya ditulis ulang. Xiao Hei dan Xiao Bai tahu bahwa Baili Hongzuang telah bertransmigrasi dari kehidupan sebelumnya, tetapi setelah mendapatkan kenangan akan Baili Hongzuang di kehidupan ini, kedua kehidupan ini telah menjadi satu, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tuan mereka telah meninggal di kehidupan sebelumnya, dan dia sekarang merupakan kelanjutan dari Baili Hongzuang di kehidupan ini. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi pada Baili Hongzuang dalam kehidupan ini setara dengan urusan majikan mereka. Latar belakang seperti ini sangat sulit diterima. Setelah melihat Baili Hongzuang memasuki ruangan dan menonton pintu dekat, Di Beichen berdiri di pintu untuk waktu yang lama, dan hanya kembali ke ruangan setelah mendengar bahwa tidak ada gerakan di dalamnya. Beberapa hal hanya bisa dipahami jika orang yang terlibat telah memikirkannya. Dia tahu bahwa Baili Hongzuang akan mampu menghadapi semuanya dengan tenang, tetapi tiba-tiba mengetahui banyak hal, perasaannya pasti sangat rumit, dan dia akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Dia percaya bahwa ketika dia melihat Baili Hongzuang besok, Baili Hongzuang akan menenangkan diri. Istrinya selalu kuat. Setelah Di Beichen memasuki rumah, ketiga binatang itu berkumpul, tetapi pada saat ini, wajah ketiga binatang itu memancarkan amarah. Sialan keluarga Lan Jingkuang, metode mereka terlalu tercela. Wajah Little Black dipenuhi kebencian.
Hanya dengan mendengarkan dari luar pintu, dia ingin merobek keluarga itu dan menguliti mereka hidup-hidup. Keluarga Yue akan mati kematian yang mengerikan, dan mereka masih ingin menjadi keluarga medis. Tindakan mereka begitu tercela, di mana kebajikan seorang dokter. Mata Baishi terbakar karena marah, keluarga seperti ini seharusnya menghilang begitu saja dari benua Sengsuan. Keluarga Lan juga bukan orang baik, setelah hal seperti itu terjadi, mereka tetap melindungi keluarga Lan Jingkuang, aku sangat marah. Bab 1985. Tiga bisnis mengerti bahwa apa yang paling mengecewakan Lan Yunxiao bukan Lan Jingkuang atau klan Yue, tetapi sikap Lan-klan. Dia dulu berpikir bahwa semua orang di keluarganya mendukungnya, tetapi setelah hal seperti itu terjadi, dia merasa seolah-olah dia telah dikhianati oleh semua orang. Hanya membayangkan perasaan marah dan sakit hati ini saja sudah tak tertahankan, apalagi Lan Yunxiao sendiri. Sama seperti perasaan tuan mereka, penghiburan mereka tidak ada gunanya. Hanya Baili Hongzuang yang mampu menanggungnya. Setelah mengetahui tentang pinguin, ketiga binatang buas itu membuang sikap main-main mereka. Sebelum ini, mereka tidak mempunyai rasa urgensi. Satu-satunya musuh mereka adalah Han Xiling, dan mereka percaya bahwa tuan mereka tidak akan kesulitan menghadapi Han Xiling. Oleh karena itu, mereka merasa sangat santai selama periode waktu ini. Sekarang setelah mereka tahu bahwa tuan mereka masih mengalami pertikaian darah, mereka merasa gugup. Mereka tidak punya waktu untuk terus bermain-main. Mereka harus menjadi lebih kuat dengan tuan mereka. Xiao Hei, Xiao Bai, dan Baishi saling berpandangan. Mereka semua mengerti apa yang mereka pikirkan. Jelas, mereka memiliki ide yang sama. Ayo masuk dan menemani tuan terlebih dahulu. Diam dan jangan ganggu dia. Mata Xiao Hei berkedip-kedip karena khawatir. Pada saat ini, mereka benar-benar khawatir meninggalkan tuannya sendirian. Mereka tidak ingin mengganggunya dan hanya ingin menemaninya dengan tenang, dengan cara ini, mereka bisa merasa nyaman. Oke, Xiao Bai dan Baishi mengangguk. Ketiga bisnis itu segera berjingkat ke dalam ruangan. Baili Hongzuang berbaring di tempat tidur, tatapannya tertuju pada langit-langit. Dia tidak bisa tidur. Hal ini membuatnya terlalu terkejut. Sekarang dia memikirkannya dengan cermat, dia memiliki dua lawan, klan Yue dan klan Lan. Klan Yue secara alami tidak perlu disebutkan. Alasan mengapa dia dan orang tuanya jatuh ke negara bagian seperti itu adalah karena klan Yue. Jika mereka tidak mengandalkan keterampilan medis mereka yang unggul, Lan Jingkuang dan Yue Manlan tidak akan berani melakukan ini. Karena mereka tidak punya cara untuk melepaskan diri. Keluarga yang disebut sebagai keluarga aristokrat medis ini benar-benar kejam. Mata Phoenix hitam pekatnya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, ketika dia berpikir tentang bagaimana orang tuanya telah meninggalkan harga diri mereka dan memohon pada klan Yue untuknya, bagaimana klan Yue telah mempermalukan dan membunuh mereka dengan segala cara, kebenciannya terhadap klan Yue telah mencapai puncaknya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan klan Yue masih menikmati reputasi besar di benua Sengsuan. Namun, dia secara pribadi akan mengakhiri semua ini untuk klan Yue. Karena mereka tidak layak. Sedangkan untuk keluarga Lan, sejak keluarga Lan memilih untuk meninggalkan keluarga mereka, perasaan asli mereka telah hilang. Dia tidak percaya bahwa keluarga Lan tidak tahu tentang pengejaran Lan Yunxiao oleh keluarga Yue. Namun, mereka tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Hanya dari titik ini saja, dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka. Sebagai kepala keluarga aristokrat dalam kehidupan sebelumnya, Baili Hongzuang tahu betul bahwa ini adalah kejadian umum di antara keluarga aristokrat. Seorang kultivator yang telah kehilangan masa depannya, betapapun mulianya dia di masa lalu, tidak akan berguna di masa depan. Bagi sebuah klan, orang yang memiliki kekuatan adalah yang paling penting. Meskipun banyak orang dapat memahami situasi keluarga bangsawan ini, hal itu masih kurang dalam hal kemanusiaan. Jika Lan Yunxiao tidak berasal dari keluarga kultivasi yang begitu kuat, situasinya mungkin akan berbeda. Bab 1986. Pikiran Baili Hongzuang dipenuhi dengan pikiran. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya keluarga bangsawan yang berkultivasi. Jika dia ingin menggulingkan mereka, dia harus memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Ini tidak diragukan lagi sulit baginya saat ini, tetapi selama dia tega melakukannya, segalanya mungkin. Biarpun ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dia akan menunggangi angin dan menerobos semuanya. Situasi Lan Yunxiao dan Mu Lingbing saat ini sangat buruk, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka dalam waktu singkat. Di Beichen akan membantunya memikirkan jalan. Dia juga mengerti bahwa bahkan dengan kemampuan di Beichen, tidak akan mudah baginya untuk mencapai semua ini. Lagi pula, meskipun di Beichen adalah penguasa muda Sekte Tiangang, dia belum menjadi master Sekte yang sebenarnya. Tiangang Sek berada pada tingkat yang sama dengan keluarga Yue dan Lan. Keluarga Yue dan Lan terhubung dengan pernikahan dan berdiri di sisi yang sama. Mudah membayangkan betapa sulitnya bagi di Beichen untuk mencapai ini. Baili Hongzuang menghela nafas samar, tetapi matanya menjadi semakin tegas dan cerah. Sekarang hal-hal telah mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan lain.
Dia hanya bisa mengikuti jalan yang paling cocok dan berjalan ke bawah langkah demi langkah. Dia hanya berharap orang tuanya bisa menunggu sampai hari dia menyelamatkan mereka. Sementara Bailey Hongzuang sedang merenungkan, Di Bei Chen tidak beristirahat. Dia mengerti bahwa Hongzuang paling peduli dengan keselamatan orang tuanya. Selama mereka bisa menyelamatkan keduanya, maka Hongzuang akan jauh lebih nyaman. Adapun masalah balas dendam, mereka masih punya waktu untuk melakukannya, tapi masalah penyelamatan Lan Yunxiao dan Mu Lingbing harus dilakukan sesegera mungkin. Dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Apapun caranya, selama bisa dilakukan, itu akan menjadi hasil terbaik. Keesokan harinya, Bailey Hongzuang bangun pagi-pagi. Dengan situasi saat ini, dia tidak punya alasan untuk mengendur. Dia harus menenangkan diri dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika Di Bei Chen melihat Bailey Hongzuang, dia melihat Bailey Hongzuang sangat bersemangat. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Istri, Di Bei Chen berseru dengan lembut. Tadi malam, dia khawatir tentang Hongzuang. Untungnya, situasinya seperti yang dia harapkan. Hongzuang seperti matahari kecil yang cerah, selalu kuat dan penuh kekuatan. Bailey Hongzuang tersenyum samar. Sikapnya yang tenang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bei Chen, aku memutuskan untuk mencoba menara Blood Key lagi hari ini. Jika aku masih belum berhasil, kita akan pergi. Bagaimana menurutmu? Mata Phoenix tinta hitam Bailey Hongzuang menyala dengan tekad dan kepercayaan diri. Dia sudah memutuskan, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan warisan menara Kidarah. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus melakukan yang terbaik. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia bisa menyelamatkan orang tuanya lebih cepat. Melihat penampilan Bailey Hongzuang yang gigih dan tegas, mata berbintang dalam Di Bei Chen mengungkapkan tampilan yang rumit. Dia kemudian mengangguk, baiklah. Meskipun kompetisi seleksi sangat mendesak dan dia telah menunda untuk beberapa waktu, dia masih berharap untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan. Mendengar jawaban Di Bei Chen, bibir Bailey Hongzuang membentuk senyuman, kalau begitu aku akan pergi ke menara Blood Key dulu. Aku akan menunggumu kembali. Melihat punggung Bailey Hongzuang saat dia pergi, Di Bei Chen tahu bahwa Bailey Hongzuang juga sedang tidak enak badan. Dia hanya dengan keras kepala menolak untuk menunjukkannya di wajahnya. Bab 1987. Sekte Tiangang. Big Brother telah jauh dari sekte begitu lama. Kami masih menunggunya untuk membahas seleksi tetapi dia belum kembali. Han Xiling mengerutkan alisnya. Wajahnya yang halus dan cantik dipenuhi dengan ketidaksenangan dan ketidakpuasan. Dia tidak terlalu memperhatikan ketika Di Bei Chen pergi ke negeri Fengbo. Berdasarkan kepribadian kakak Di, mustahil baginya untuk menyukai siapapun. 3 tahun pertama berjalan damai, siapa sangka Bailey Hongzuang tiba-tiba muncul dan mereka berdua akan menikah. Sejak Bailey Hongzuang muncul, situasinya telah berubah total. Kakak Di belum pernah dekat dengan wanita manapun, tetapi dia memberitahu semua orang bahwa Bailey Hongzuang adalah istrinya. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Bailey Hongzuang. Dia hanya mengira bahwa Big Brother telah kesepian di negara Fengbo terlalu lama dan sekarang sangat dekat dengan seorang wanita. Selama Big Brother kembali ke Tiangang Sek, dia benar-benar akan melupakan Bailey Hongzuang. Namun, sejak dia melihat Bailey Hongzuang dengan matanya sendiri, dia merasakan ancaman yang tak terlukiskan. Sebagai putri yang bangga dari Tiangang Sek, dia selalu menjadi idola di hati wanita dan target pengejaran pria. Dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Namun, penampilan luar biasa Bailey Hongzuang sangat menakjubkan. Untuk pertama kalinya, rasa cemburu bangkit di hatinya. Penampilan semacam itu sudah cukup untuk membuat wanita cemburu. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa dia telah dipermalukan di depan Bailey Hongzuang. Sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia sebenarnya telah diberi pelajaran oleh penguasa reruntuhan di depan banyak orang. Bisa dibilang sayang sekali dia tidak bisa menghapusnya. Huang Fu Hui dan yang lainnya juga bukan orang biasa, setelah mereka kembali, berita ini perlahan-lahan menyebar ke telinga orang lain. Hal ini jelas berdampak signifikan terhadap reputasinya. Untungnya, masalah ini belum menyebar luas. Sejak dia kembali, dia memikirkan cara untuk menemukan kakak Di kemudian, ketika kakak Di akhirnya kembali, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memutuskan semua kontak antara kakak Di dan Bailey Hongzuang. Siapa yang mengira setelah kakak Di kembali, dia akan fokus menangani masalah dan memperlakukannya dengan lebih dingin dari sebelumnya. Faktanya, dia selalu mengerti bahwa meskipun banyak orang di dunia luar mengatakan bahwa dia dan kakak Di adalah pasangan, kakak Di tidak membuka hatinya padanya. Namun, dia tidak khawatir. Ini karena selain dia, wanita lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan kakak Di. Dia selalu percaya bahwa selama dia diberi waktu, cepat atau lambat kakak Di akan jatuh cinta padanya. Namun, sepertinya sekarang sudah terlambat. Terakhir kali, kakak Di tidak sabar untuk meninggalkan sekte Tiangang setelah menangani urusan sekte tersebut. Bahkan bujukannya untuk tetap tinggal tidak ada gunanya. Ketidakhadirannya berlangsung selama beberapa bulan.
Jelas sekali, kakak pergi mencari Bai Li Hongzhuang. Segera setelah dia merasa bahwa Bai Li Hongzhuang adalah ancaman, dia mengirim orang untuk berurusan dengan Bai Li Hongzhuang. Siapa yang mengira bahwa Bai Li Hongzhuang akan sangat beruntung bisa melarikan diri dalam keadaan seperti itu? Dia sangat kecewa. Yang paling penting, dia tidak tahu ramuan menyihir macam apa yang diberikan Bai Li Hongzhuang kepada kakak Di untuk membuatnya memberikan seluruh hatinya padanya. Dulu, kakak Di tidak pernah berkata kasar padanya. Kali ini, dia meletakkan kartunya di atas meja untuk Bai Li Hongzhuang. Meskipun kakak Di tidak mengatakannya secara pribadi, Hei Mu selalu hanya mendengarkan kakak Di. Bab 1988. Nyonya muda, siapa sebenarnya Bai Li Hongzhuang? Mata Tao Chongrong berkilat tak percaya. Dia telah berada di sisi Han Xiling sejak dia masih muda. Hubungannya dengan Han Xiling sama seperti hubungan antara Hei Mu dan Di Beichen. Aku hanya tidak mengerti, seorang wanita dari dinasti terpencil sebenarnya dapat membuat master muda melakukan hal yang begitu gila. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Petik 2. Tao Chongrong tidak bisa mempercayainya. Di Beichen adalah pencinta impian dari semua pembudidaya wanita di Sekte Tiangang. Pasti ada banyak pembudidaya wanita yang luar biasa di Sekte Tiangang, tetapi di Beichen tidak pernah dipindahkan selama bertahun-tahun. Mengapa situasinya berubah setelah dia keluar kali ini? Dia selalu berpikir bahwa nyonya muda adalah pasangan terbaik untuk drop hidung Chen. Mendengar ini, mulut Han Xiling membangkitkan senyum mengejek. Apalagi yang bisa dilakukan wanita itu selain menggoda dengan cara yang berubah-ubah. Dia tidak percaya bahwa Big Brother Di yang jatuh cinta dengan Bai Li Hongzhuang terlebih dahulu, pasti Bai Li Hongzhuang yang mencoba segala cara untuk merayu Di Beichen. Tao Chongrong membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bai Li Hongzhuang itu sebenarnya sangat tercela. Dia benar-benar tercela. Dia bukan orang yang baik sejak awal, dia berpikir bahwa setelah berhubungan dengan kakak Di, dia akan mengalami kemajuan pesat. Dia bahkan tidak memeriksa apakah dia memiliki kemampuan untuk terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Mata Han Xiling sedikit dingin, sejak Bai Li Hongzhuang muncul, hubungannya dengan kakak Di tidak lagi sama seperti sebelumnya. Terakhir kali, dia melakukan tindakan aneh. Selama Bai Li Hongzhuang berani kembali dengan Big Brother Di kali ini, dia pasti akan membuat Bai Li Hongzhuang tidak mencolok di Sekte Tiangang. Dia tidak percaya bahwa Bai Li Hongzhuang masih memiliki wajah untuk terus tinggal di sini ketika semua orang tua menuduh kakak laki-laki di favoritisme. Bahkan jika Bai Li Hongzhuang cukup berkulit tebal untuk tinggal di sini, dia akan menjadi target ejekan dari semua pembudidaya di Sekte Tiangang. Jika Big Brother Di melindunginya, itu hanya akan membuat semua orang semakin membencinya. Dia ditakdirkan untuk membayar harga untuk melangkah ke tempat yang bukan miliknya tanpa alasan yang cukup. Nyonya muda, kita tidak boleh membiarkan Bai Li Hongzhuang melakukannya. Wajah Tao Chongrong dipenuhi amarah. Awalnya, dia mengira wanita yang disukai tuan muda Di itu luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah wanita yang begitu hina dan menggoda. Wanita seperti ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan nona muda demi tuan muda Di. Itu wajar, Han Xiling mencibir. Dia tidak bisa mengalahkanku. Tao Chongrong terkekeh. Dia tahu betul orang seperti apa nona mudanya. Semua wanita akan merasa malu dengan inferioritasnya ketika melihat nona muda. Meskipun Bai Li Hongzhuang telah menggunakan cara-cara tercela untuk memenangkan hati tuan muda Di untuk sementara waktu, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi tuan muda Di akan memahami siapa Phoenix yang sebenarnya. Chongrong, pergi dan beritahu kakek untuk mendesak kakak Di, lagi pula, kompetisi seleksi akan segera dimulai. Sekte lain sedang menunggu kakak Di. Ekspresi Han Xiling tenang. Dia punya banyak cara untuk menjauhkan Di Beichen dari Bai Li Hongzhuang. Tao Chongrong segera mengerti dan tersenyum. Jangan khawatir, nyonya muda. Saya akan segera pergi dan memberitahu penatua besar. Petik 2. Setelah Tao Chongrong pergi, senyum sombong muncul di wajah Han Xiling yang dingin dan bergerak. Bai Li Hongzhuang tidak pernah menjadi lawannya. Bab 1989. Bai Li Hongzhuang tiba di Menara Blood Key lagi. Para penggarap di Menara Kidara sangat acuh tak acuh ketika mereka melihat Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang datang ke Menara Kidara setiap hari untuk mencoba lulus ujian. Saat ini, tidak ada yang tahu level mana yang telah dicapai Bai Li Hongzhuang. Mereka hanya tahu bahwa Bai Li Hongzhuang berada di atas level 3. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi ujiannya, mereka sendiri tidak dapat melewatinya. Tentu saja, mereka tidak akan mengetahui hasil Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang benar-benar gigih. Dia telah mencoba untuk lulus persidangan di sini selama beberapa bulan, dan dia masih sangat ulet. Hanya ketekunan ini saja sudah cukup untuk membuat orang terkesiap dalam kekaguman. Petik 2. Menurut pendapat saya, dia buta. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa warisan Menara Kidara begitu mudah didapat? Jika semudah itu, akan ada lebih dari beberapa orang dalam sejarah Menara Kidara. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya seorang pria bernama Di Beichen yang memperoleh warisan beberapa tahun yang lalu, pada saat itu, sungguh mengejutkan.
Karena kesuksesan di Beichen, semakin banyak petani yang berusaha mendapatkan warisan dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Semua orang melihat Baili Hongzuang berjalan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak bisa tidak menghela nafas dengan kekaguman, tetapi mereka tidak bisa tidak merasa iri. Ini karena kinerja Baili Hongzuang saat ini memang luar biasa. Baili Hongzuang langsung ke tingkat ke-9 menara Kidarah. Dia memutuskan untuk mencobanya hari ini. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia tidak bisa menunda hal-hal penting di Beichen. Dia ingin membiarkan di Beichen pergi terlebih dahulu sementara dia tinggal di jurang darah untuk sementara waktu. Namun, kompetisi seleksi akan segera dimulai. Bahkan jika dia tinggal di sini, dia tidak bisa tinggal lama. Terlebih lagi, di Beichen pasti akan mengkhawatirkannya jika dia tetap tinggal di Blood Ground Abyss. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan gagasan ini. Hanya ada satu ruangan di lantai 9 menara Blood Key. Namun, Baili Hongzuang merasa sangat tidak berdaya menghadapi ujian di lantai 9. Karena ini hanyalah jebakan yang tidak terpecahkan. Ketika Baili Hongzuang masuk, Baili Hongzuang yang identik muncul di depannya. Pakaian yang sama, penampilan yang sama, pakaian yang sama, dan bahkan aplikasi yang sama. Orang di depannya adalah Baili Hongzuang yang persis sama. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki pedang kaca berwarna, dan kekuatan dan sifatnya sama persis. Dia bahkan memiliki Chaos Ring di tangannya. Setelah beberapa hari pengujian, Baili Hongzuang menemukan bahwa pihak lain mengetahui semua keterampilan bela diri yang dia ketahui. Tidak peduli kapan dan di mana, tindakan mereka tetap sama. Jika dia ingin membunuh pihak lain, dia harus mati. Selama periode waktu ini, Baili Hongzuang telah memutar otaknya. Bahkan jika lawannya adalah lawan level oranye atau kuning, dia tidak akan begitu tidak berdaya. Ini karena setidaknya ada peluang untuk menang. Terlalu sulit untuk mengalahkan versi dirinya yang identik. Baili Hongzuang diam-diam memandang versi dirinya yang identik. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Baili Hongzuang di seberangnya tidak bergerak, mereka seperti bayangan cermin. Mereka persis sama. Baili Hongzuang tidak menyerang. Ini karena dia telah mencoba segala macam serangan. Bahkan jika dia dipukuli sampai babak belur, dan pihak lain juga dipukuli sampai babak belur, dia tidak bisa bunuh diri. Bab 1090. Sebuah suara yang bangga dan puas diri terdengar dari mulut Baili Hongzuang. Penampilan mengejeknya seolah-olah dia sudah menentukan hasilnya. Namun, dalam menghadapi provokasi lawannya, Baili Hongzuang sangat tenang. Meskipun menara Kidarah meniru penampilannya, namun menara itu tidak bisa meniru kepribadiannya. Berdasarkan nada suara lawannya saja, dia tahu kalau mereka berbeda. Namun, seperti yang lawannya katakan, dia belum menemukan cara untuk mengalahkan lawannya. Baili Hongzuang segera duduk memikirkan hal ini. Dia telah menggunakan semua jenis metode serangan sebelumnya. Kedua belah pihak harus menanggung jumlah daya yang sama. Bahkan cara menghindari lawannya dan pengalaman pertempuran akan persis sama dengan miliknya. Dia bahkan mencoba melukai dirinya sendiri sebelum membiarkan lawannya mati terlebih dahulu. Namun, itu tidak berhasil. Apa, metode macam apa yang bisa saya gunakan untuk mengalahkan Anda? Baili Hongzuang mengerutkan alisnya yang ramping. Surga tidak pernah melaju. Dia percaya bahwa karena menara Kidarah telah menyiapkan uji coba ini, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia belum menemukan cara untuk mengatasinya. Pada akhirnya, bagian tubuhnya yang mana yang berbeda dengan Baili Hongzuang di depannya. Baili Hongzuang terus merenung, metode yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya tetapi dia mengabaikan semuanya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan hampir semua metode tetapi dia tidak dapat memikirkan satu pun metode. Tiba-tiba, pandangan Baili Hongzuang tertuju pada Chaos Ring. Matanya yang hitam pekat seperti burung phoenix tiba-tiba bersinar. Kalau dipikir-pikir, item paling misterius di tubuhnya adalah cincin kekacauan. Dia tidak tahu untuk apa cincin kekacauan itu digunakan. Namun, sampai sekarang, semua yang ada di cincin Chaos telah mengejutkannya. Pada saat yang sama, itu juga salah satu senjata terbesarnya. Kemudian, pandangan Baili Hongzuang tertuju pada Baili Hongzuang yang sama. Pihak lain juga memakai Chaos Ring. Namun, dia tidak percaya bahwa menara Kidarah akan sangat menantang surga sehingga lawannya bisa memiliki cincin kekacauan yang serupa. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang cincin kekacauan, dia tahu itu bukan cincin sederhana. Tidak akan berlebihan untuk menyebutnya artefak ilahi. Item seperti itu tidak dapat dengan mudah ditiru. Memikirkan hal ini, Baili Hongzuang juga memiliki gagasan untuk mencobanya. Pikirannya bergerak, dan jiwanya memasuki cincin kekacauan. Sejak datang ke jurang gundukan darah, berapa kali dia memasuki Ring of Chaos tidak diragukan lagi telah sangat menurun. Ini karena praktik di jurang darah telah sangat membantu penanamannya, selama ini, dia fokus pada peningkatan kultivasinya. Secara alami, dia juga telah berlatih teknik prasasti, tetapi frekuensinya sedikit berkurang. Uji coba menara Kidarah telah memenuhi dirinya dengan semangat juang. Baili Hongzuang berjalan ke istana hitam dan putih.
Baginya, cincin kekacauan adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Baili Hongzuang palsu. Karena situasi pihak lain persis sama dengan miliknya, maka ketika kesadaran spiritualnya memasuki cincin kekacauan, kesadaran spiritual Baili Hongzuang itu juga akan menghilang. Dengan cara ini, saat dia keluar lagi, pihak lain akan menjadi orang mati. Namun, jika dia salah dan cincin kekacauan pihak lain memiliki efek yang sama persis, maka dia hanya bisa memikirkan cara lain. Bab 1091. Namun, saat Baili Hongzuang sedang berlatih teknik prasasti, seluruh menara Kidarah menjadi gempar. Cahaya keemasan yang terang dan cemerlang menerangi seluruh menara Kidarah. Di bawah cahaya ini, menara Kidarah berwarna merah darah memancarkan rasa kesucian dan keagungan. Ketika cahaya ini muncul, semua penggarap di Blood Ground Abyss memusatkan perhatian mereka pada menara Blood Key. Bagi banyak kultivator, sinar cahaya ini sangat asing, namun banyak dari mereka dapat mencari asal-usul sinar cahaya ini dalam pikiran mereka. Cahaya ini, sepertinya adalah cahaya yang muncul setelah seseorang memperoleh warisan menara Kidarah. Ya, saya pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu. Itu muncul setelah di Beichen melewati semua uji coba menara Kidarah. Saya tidak menyangka itu akan muncul lagi. Siapa sebenarnya yang lolos uji coba? Untuk sesaat, semua pembudidaya di jurang tanah darah berkumpul di luar menara Kidarah. Melihat cahaya terang, mereka sangat terkejut. Tidak mungkin Baili Hongzuang, kan? Tidak diketahui bahwa kultivator menyebutkannya, tetapi mata dari semua pembudidaya yang hadir berubah. Selama periode waktu ini, mereka semua tahu bahwa Baili Hongzuang telah menantang ujian tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani membayangkan Baili Hongzuang bisa mencapai langkah ini. Ini terlalu menantang surga. Tidak mungkin, meskipun kekuatan Baili Hongzuang baik, seberapa sulitkah uji coba menara Kidarah? Saya tidak berpikir dia bisa melakukannya. Petik 2. Siapa lagi yang bisa selain dia? Semua orang jatuh diam. Ada banyak pembudidaya yang menantang uji coba menara Kidarah, belum lagi melewati lantai 9, sangat sulit untuk melewati lantai 6. Selain Baili Hongzuang, mereka merasa semakin mustahil bagi kultivator lain untuk berhasil. Setelah melihat perubahan di menara Kidarah, wajah tampan Hei Mu dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan muda, nyonya berhasil. Suara Hei Mu dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak dapat dikendalikan. Meskipun dia tahu bahwa tuan muda itu selalu percaya diri pada nyonya, dia juga tahu betapa sulitnya untuk menerobos uji coba menara Kidarah. Saat itu, ketika tuan muda itu telah melewati persidangan ini, itu telah menyebabkan semua orang berseru karena terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang berhasil. Namun, nyonya muda itu juga berhasil. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kemampuan madam muda. Jika berita ini menyebar, Nona Han tidak akan lagi bisa mengatakan bahwa nyonya muda tidak cukup berbakat. Dia telah berada di sisi master muda selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman tertentu tentang kepribadian Nona Han yang sombong. Dia yakin Nona Han pasti memikirkan nyonya muda seperti ini. Selama nyonya muda mendapatkan warisan menara Kidarah, ini saja sudah cukup untuk menutup mulut banyak orang. Sebagai penjaga rahasia tuan muda itu, dia dengan tulus berharap bahwa tuan muda itu bisa bahagia. Secara alami, dia juga berharap bahwa pernikahan antara tuan muda dan istri tuan muda itu tidak akan ditentang dan dibahas oleh mereka. Di Beichen berdiri di depan jendela saat tatapannya jatuh pada menara Kidarah yang gemerlap. Wajahnya yang tampan tanpa pikuk mengungkapkan senyum yang menyenangkan. Bibirnya yang tipis dan elegan melengkung menjadi kurva yang menyenangkan dan mengagumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hongzuang akan dapat melewati persidangan begitu cepat. Beberapa hari yang lalu, Hongzuang mengalami sakit kepala selama tahap terakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikannya pada hari terakhir. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Bab 1092. Ketika Baili Hongzuang muncul dari Chaos Ring, dia menyadari bahwa Baili Hongzuang telah menghilang. Ketika dia melihat ini, mata Baili Hongzuang yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan keheranan. Dia lalu tersenyum mengerti. Sepertinya tebakannya benar, menara Blood Key tidak dapat mensimulasikan efek cincin kekacauan. Baili Hongzuang melihat sekeliling. Karena dia telah lulus ujian terakhir, dia bertanya-tanya di mana letak warisan menara Kidarah. Sama seperti Baili Hongzuang berpikir tentang bagaimana mendapatkan warisan, bola cahaya merah darah tiba-tiba muncul di tengah aula. Bola cahaya merah darah dicampur dengan bintik-bintik cahaya kemasan. Itu memukau dan cerah, dengan samar memancarkan aura yang palpitasi jantung. Mata seperti phoenix hitam tinta Baili Hongzuang berkedip-kedip dengan cahaya terang. Dia perlahan mendekati bola cahaya. Jelas sekali, bola cahaya ini seharusnya menjadi warisan menara Kidarah. Baili Hongzuang mengulurkan tangannya ke arah bola cahaya. Saat jari-jarinya yang ramping menyentuh bola cahaya, Baili Hongzuang merasakan sakit yang tajam. Segera setelah itu, energi tirani mengalir terus-menerus dari ujung jarinya ke tubuhnya. Di bawah energi tirani ini, Baili Hongzuang dengan tergesa-gesa mengaktifkan iblis yang memanggil kitab suci.
Jika dia tidak mengaktifkan teknik, dia mungkin meledak dan mati di bawah infus energi ini. Setelah Bai Li Hongzhuang sepenuhnya menyerap bola cahaya merah darah, Bai Li Hongzhuang duduk dan menggenggam tangannya bersama ketika dia terus mengaktifkan teknik itu. Ketika Bai Li Hongzhuang terus mengaktifkan teknik ini, auranya secara bertahap meningkat. Para pembudidaya dalam menara Ki Darah terus melihat tangga. Mereka hanya ingin tahu siapa kultivator yang telah memperoleh warisan itu. Warisan menara Ki Darah dapat dikatakan sebagai kejadian sekali dalam seabad. Namun, hanya dalam beberapa tahun, dua pembudidaya telah memperoleh warisan. Itu benar-benar mengejutkan. Yang paling mereka penasaran adalah bagaimana kultivator ini berhasil menerobos persidangan. Semua orang tahu bahwa cobaan menara Ki Darah tidak normal. Kesulitannya meningkat setiap 3 lantai, dan pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk menerobos. Jika itu karena mereka tidak cukup kuat, itu akan baik-baik saja, namun, para penggarap yang lulus uji coba menara Ki Darah juga berada di alam merah. Meskipun berada pada tingkat kultivasi yang sama, pihak lain mampu melewatinya sementara mereka tidak mampu melakukannya. Inilah yang sangat sulit diterima. Tidak peduli siapa kultivator yang memperoleh warisan itu, dia akan menjadi terkenal di Blood Ground Abyss. Di dalam penginapan, Tuan Muda, Nyonya Muda telah berhasil menembus ujian tingkat ke-9. Haruskah kita pergi dan menerima Nyonya Muda? Blackwood mengangkat kepalanya dan menatap di Bei Chen. Awalnya, Tuan Muda bersikeras untuk tinggal di Blood Ground Abyss demi warisan istri Tuan Muda. Sekarang setelah Nyonya Muda itu berhasil mendapatkan warisan, Tuan Muda itu akhirnya bisa melepaskan hal-hal yang dia khawatirkan. Di Bei Chen sedikit menggelengkan kepalanya. Hongzhuang memang telah melewati persidangan, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan warisan. Mari kita tunggu. Dia telah mendapatkan warisan menara Ki Darah sebelumnya, jadi dia tahu bahwa warisan itu juga membutuhkan waktu. Dia tahu tentang kompetisi seleksi. Meskipun hari kompetisi seleksi semakin dekat, itu tidak mendesak seperti Sekte Tiangang. Kalau dipikir-pikir, Han Xiling ada hubungannya dengan itu. Dia mengetahui temperamen Hongzhuang dengan sangat baik. Dia selalu menjadi seseorang yang tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Bab 1093. Mendengar ini, Hei sedikit mengangguk. Dia belum melewati persidangan menara Ki Darah dan tidak tahu tentang ini. Terakhir kali guru muda itu memperoleh warisan, ia berada di tingkat ke-6 persidangan. Pada saat itu, Master Sekte Lama telah memimpin mereka. Sekarang dia telah melampaui alam merah, jelas mustahil baginya untuk mendapatkan warisan menara Ki Darah. Ketika Bai Li Hongzhuang membuka matanya dan keluar dari keadaan penanamannya, siapapun yang berada di depannya akan melihat bahwa mata Phoenix-nya yang hitam tintanya tanpa sadar berubah menjadi merah darah. Namun, warna merah darah hanya muncul sebentar dan segera kembali ke warna hitam aslinya. Wajah halus dan cantik Bai Li Hongzhuang dipenuhi dengan jejak emosi. Bahkan setelah mendapatkan bidang Ki Darah, dia tidak bisa tidak merasa kagum. Bidang Ki Darah adalah energi yang sangat misterius, itu seperti paksaan, tapi mengandung sedikit darah dan memiliki kekuatan yang bisa mengikis pikiran seseorang. Situasi ini tidak jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Namun, itu bisa menekan budidaya lawan dalam pertempuran dan meningkatkan kekuatan sendiri. Menara Ki Darah dan ladang Ki Darah memang ajaib. Bibir Bai Li Hongzhuang meringkuk menjadi senyum yang samar dan bergerak. Dia merasakan jejak lega di dalam hatinya. Untungnya, dia berhasil. Jika dia pergi saat ini, dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke sini. Dia sudah berada di tingkat ke-8 dari dunia merah. Begitu dia berpartisipasi dalam kontes seleksi, sangat mungkin dia akan mencapai alam oranye. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Memikirkan hal ini, senyum Bai Li Hongzhuang secara bertahap semakin dalam. Banyak hal ditakdirkan. Setelah mendapatkan warisan, Bai Li Hongzhuang tidak tinggal lebih lama dan segera meninggalkan menara Ki Darah. Ketika Bai Li Hongzhuang berjalan ke tingkat ketiga menara Ki Darah, hampir semua mata pembudidaya tertuju padanya. Lihat, Bai Li Hongzhuang keluar. Menurut pendapatku, orang yang memperoleh Blood Key Field pasti dia. Tidakkah kamu merasa aura Bai Li Hongzhuang tampaknya telah meningkat pesat? Jangan khawatir, setelah warisan selesai, namamu akan muncul di pilar transfer Blood Aura Field. Mendengar diskusi semua orang, Bai Li Hongzhuang hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Segera, semua pembudidaya di jurang tanah darah akan tahu bahwa dialah yang telah memperoleh warisan aura darah. Namun, tidak masalah baginya apakah orang lain tahu atau tidak. Dia dan Di Bei Chen akan meninggalkan jurang tanah darah. Tidak hanya di lantai 3 menara Ki Darah, tetapi kinerja para pembudidaya di lantai kedua dan pertama juga sama, atau bahkan lebih dibesar-besarkan. Ini karena mereka adalah budidaya yang bahkan belum melewati 3 tingkat pertama turnamen eliminasi tunggal. Bai Li Hongzhuang baru berada di menara Blood Key selama beberapa bulan, tetapi dia sudah mendapatkan warisan. Sebagai perbandingan, mereka telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan warisan menara Ki Darah begitu lama, namun semuanya sia-sia. Bisa dibayangkan ironi di hati mereka. Bai Li Hongzhuang berjalan keluar dari menara di bawah tatapan semua orang.
Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi karakter paling terkenal di jurang darah. Segera, semua orang memperhatikan bahwa nama emas perlahan-lahan muncul di pilar transfer Blood Key Tower. Namanya akan muncul. Semua orang bersemangat dan menahan napas. Mereka hanya ingin tahu hasil akhirnya. Bab 1094. Meskipun semua orang sudah menduga bahwa praktisi yang mendapat warisan menara Ki darah kemungkinan besar adalah Bai Li Hongzhuang, pada saat ini, ketika mereka tahu bahwa itu benar-benar Bai Li Hongzhuang, hati mereka gemetar. Ya Tuhan, ini benar-benar Bai Li Hongzhuang. Apa latar belakang Bai Li Hongzhuang ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dengan mudah? Tidak peduli apa latar belakangnya, hanya fakta bahwa dia bisa mendapatkan warisan telah membuktikan bahwa kekuatannya tidak sederhana. Beberapa praktisi yang awalnya tidak puas dengan Bai Li Hongzhuang juga menghilangkan pikiran jahat aslinya setelah mengetahui pencapaian Bai Li Hongzhuang. Tak perlu dikatakan lagi, Bai Li Hongzhuang pasti menjadi orang yang sangat luar biasa di masa depan. Dalam sejarah menara Ki darah, semua praktisi yang mendapat warisan adalah orang-orang luar biasa. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Setelah mengetahui bahwa Bai Li Hongzhuang benar-benar mendapat warisan menara Ki darah, Mawar berdarah sangat terkejut di hatinya. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa kekuatan Bai Li Hongzhuang bagus, tapi dia masih belum layak untuk di Beichen. Namun, sekarang, setelah mengetahui pencapaian Bai Li Hongzhuang, semua yang awalnya dia minta menjadi lelucon. Bakat kultivasi wanita ini sangat kuat. Saat ini, Blood Rose tidak hanya cemburu karena Bai Li Hongzhuang bisa mendapatkan hati di Beichen, tapi dia bahkan lebih cemburu lagi karena Bai Li Hongzhuang bisa mendapatkan hasil seperti itu. Ini seperti yang dikatakan Bai Li Hongzhuang sebelumnya, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak perlu bergantung pada siapapun. Ketika Bai Li Hongzhuang keluar dari menara Blood Key, dia melihat Di Beichen dan Hei Mu berdiri di depan pintu menatapnya sambil tersenyum. Ketiga binatang itu juga duduk di bahu Di Beichen dan Hei Mu. Selama ini, ketiga binatang itu dan Di Beichen juga sangat akrab satu sama lain. Tidak peduli di mana mereka duduk, mereka sudah terbiasa. Istriku, selamat. Wajah tampan Di Beichen melengkung menjadi senyuman bahagia dan mempesona saat dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang tersenyum samar. Senyumnya indah dan cerah. Sudah kubilang aku bisa lewat. Nyonya muda, kamu benar-benar luar biasa. Hei Mu mengagumi kamu. Hei Mu tidak pelit dengan pujiannya. Dia sudah penuh kekaguman untuk nyonya muda itu. Mendengar ini, bibir ceri indah Bai Li Hongzhuang sedikit melengkung. Matanya cerah dan bergerak. Hei Mu semakin pandai berbicara. Hei Mu tersenyum dan menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Sementara Bai Li Hongzhuang dan dua lainnya sedang berbicara, banyak kultivator melihat mereka. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Bai Li Hongzhuang telah memperoleh warisan menara Ki darah adalah sebuah berita yang menghebohkan. Banyak petani ingin tahu bagaimana Bai Li Hongzhuang telah menerobos persidangan. Mereka telah terjebak dalam persidangan selama bertahun-tahun. Tatapan mendalam Di Beichen menyapu para pembudidaya yang melihat mereka. Dia berkata, istri, mari kita kembali dulu. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk. Ada terlalu banyak orang di sini. Itu memang bukan tempat yang bagus untuk berbicara. Mereka bertiga pergi dengan cepat, dan banyak tatapan pembudidaya ditetapkan pada mereka. Merasa tatapan di sekitarnya, Bai Li Hongzhuang sedikit mengerutkan kening. Situasinya jelas berbeda dari apa yang dia bayangkan. Secara logis, warisan ini hanya dapat diperoleh oleh para pembudidaya yang lulus. Bahkan jika pembudidaya lain membunuhnya, mereka tidak akan dapat memperoleh warisan ini. Mereka seharusnya tidak mengikutinya dengan cermat. Bab 1095. Istri, apakah kamu lelah dari babak terakhir hari ini? Ketika mereka berjalan, suara Di Beichen diam-diam memasuki telinga Bai Li Hongzhuang. Bai Li Hongzhuang sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, aku dalam kondisi sangat baik sekarang. Dia sepenuhnya mengandalkan cincin kekacauan untuk melewati babak terakhir hari ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak menggunakan energi sama sekali. Selain itu, dia dalam kondisi sangat baik setelah menerima warisan menara Ki darah. Dia bahkan bisa dikatakan penuh energi. Lalu, bagaimana kalau kita meninggalkan jurang tanah darah sekarang? Mata gelap Di Beichen berkedip dengan cahaya yang dalam. Wajahnya yang tampan tenang dan tenang. Baiklah, Bai Li Hongzhuang setuju tanpa ragu-ragu. Mereka awalnya berencana untuk pergi setelah menerima warisan menara Ki darah. Karena mereka sudah menerimanya, tidak perlu bagi mereka untuk terus tinggal di sini. Selain itu, menilai dari situasi para pembudidaya, jika mereka terus tinggal di sini, sesuatu mungkin terjadi. Lebih baik pergi sesegera mungkin. Setelah menerima konfirmasi Bai Li Hongzhuang, Di Beichen dan Hei Mu saling memandang. Situasinya seperti yang mereka harapkan, setiap kali seorang kultivator yang menerima warisan muncul, Blood Ground Abyss tidak akan damai. Saat itu, Di Beichen tidak tinggal lama di Blood Ground Abyss setelah menerima warisan. Dia langsung pergi. Mereka bertiga keluar dari Blood Ground Abyss, banyak pembudidaya tercengang ketika mereka melihat Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya bersiap untuk pergi.
Bailey Hongzuang sedang bersiap untuk meninggalkan Blood Ground Abyss. Dia sudah berhasil memperoleh Blood Key Field. Kenapa dia masih tinggal di sini? Jika Bailey Hongzuang pergi, bukankah kita tidak tahu trik untuk menerobos persidangan? Banyak petani mulai ragu. Meskipun mereka tahu bahwa ujian setiap orang berbeda-beda, ada baiknya mengetahui lebih banyak. Mungkin mereka akan menghadapi cobaan yang sama. Namun, ketika kerumunan melihat Di Beichen di samping Bailey Hongzuang, banyak pembudidaya yang awalnya memiliki niat jahat memilih untuk menyerah. Lagi pula, tampilan Di Beichen di Menara Blood Key telah mengintimidasi banyak orang. Bailey Hongzuang dan dua lainnya dengan tidak tergesa-gesa berjalan keluar dari Blood Ground Abyss. Heimu telah menyiapkan kudanya sesuai dengan instruksi Di Beichen. Ketika mereka hendak mencapai pintu masuk Bloodland Abyss, Bailey Hongzuang melihat kuda-kuda yang telah disiapkan tidak jauh dari situ. Bailey Hongzuang memandang Di Beichen dengan heran. Tampaknya Di Beichen sudah memperkirakan situasi seperti itu. Dengan membalikkan badan, mereka bertiga segera berangkat dengan kudanya. Setelah mereka bertiga berhasil meninggalkan Blood Ground Abyss, senyuman gembira terlihat di wajah tenang Bailey Hongzuang. Untungnya, tidak ada petani yang menyerang mereka sampai mereka pergi. Kami akhirnya berhasil keluar. Saat dia berjalan, hatinya ada di mulutnya. Begitu seorang penanam diserang, sangat mungkin bahwa itu akan menjadi pertempuran kelompok. Melihat senyum indah di wajah Bailey Hongzuang, wajah Di Beichen sedikit melunak. Kali ini, tidak ada budidaya yang bergerak, keberuntungan kita tidak buruk. Heimu memandangi tuan muda dan nyonya muda, yang diciptakan di surga. Dia mengemudikan kudanya lebih lambat dan diam-diam mengikuti di belakang tuan muda dan nyonya muda. Bab 1096. Kota Yuanwu. Ketika Bailey Hongzuang dan Di Beichen kembali ke kota Yuanwu, Yuan Hongyang dan Yuan Liqing dengan hangat menerima Bailey Hongzuang dan Liu Qiue. Tuan muda Di, Nona Bailey, bagaimana perasaan Anda di Blood Ground Abyss? Yuan Hongyang memiliki senyum samar di wajahnya, tetapi ada jejak kekaguman di matanya ketika dia memandang Bailey Hongzuang dan Liu Qiue. Dahulu kala, dia tahu bahwa Di Beichen dan Bailey Hongzuang tidak sederhana. Namun, dia tidak berharap Di Beichen dan Liu Qiue tinggal di jurang tanah darah untuk waktu yang lama. Itu benar-benar mengejutkan. Tidak buruk, kata Di Beichen dengan senyum samar. Seperti yang dikatakan kakak laki-laki Yuan sebelumnya, jurang darah itu sangat berdarah dan mengejutkan. Senyuman Bailey Hongzuang samar dan anggun. Tidak perlu membicarakan apa yang terjadi di Blood Ground Abyss setelah meninggalkan Blood Ground Abyss. Pasti sangat melelahkan bagimu di Blood Ground Abyss, karena kamu telah kembali ke kota Yuanwu. Mengapa kamu tidak datang ke klan Yuan kami untuk beristirahat selama beberapa hari? Yuan Hongyang bertanya. Yuan Hongyang sangat berterima kasih kepada Bailey Hongzuang dan Liu Qiue. Jika bukan karena kemunculan Bailey Hongzuang dan Liu Qiue, klan Yuan tidak akan mampu menekan klan Xie dengan mudah. Sekarang, setelah kerja keras klan Yuan, kesombongan klan Xie telah sepenuhnya ditekan oleh mereka. Tidak hanya itu, hilangnya penerus klan Xie seperti Xie Qi tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar. Hal itu berdampak signifikan pada reputasi klan Xie. Saat klan Xie berada dalam kekacauan, mereka mengambil alih beberapa bisnis klan Xie. Mengenai hal ini, klan Liu selalu menjaga sikap netral. Hasilnya, klan Yuan mereka menjadi klan nomor satu di kota Yuanwu. Selama bertahun-tahun, mereka selalu ingin mencapai tujuan ini. Namun, ketiga klan tersebut sudah terlalu lama berselisih dan tidak setuju untuk memecahkan situasi ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dua temannya selama ini akan membantunya menyelesaikan semua ini. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Oleh karena itu, Yuan Hongyang sangat berterima kasih kepada Di Beichen dan Liu Qiue. Terima kasih, kakak Yuan atas kebaikanmu, tapi kami memiliki masalah mendesak, jadi kami tidak bisa tinggal di sini lama. Bailey Hongzuang menurun dengan sopan. Bagi Yuan Hongyang dan yang lainnya, mereka awalnya hanya kenalan, mereka bertemu secara kebetulan, dan sudah takdir untuk bisa sampai ke titik ini. Mendengar ini, Yuan Hongyang tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah, maka aku akan segera mengatur agar para Wyvern berangkat ke kerajaan burung walet langit. Terima kasih banyak, kakak Yuan. Bailey Hongzuang tersenyum. Bailey Hongzuang, dan Hongzuang tidak ingin didicap sebagai seseorang yang kecanduan cinta-cinta karena dia. Karena dia merindukan dan Qiue sangat banyak. Yuan Hongyang melambaikan tangannya. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, itu harus menjadi petani dari klan Yuanku. Tinggalkan masalah sekecil itu kepada kami. Kami akan menyelesaikannya dengan cepat. Sekarang, ketika bobot klan Yuan di Yuanwu City menjadi semakin penting, Wyvern benar-benar di bawah kendali mereka. Oleh karena itu, mudah baginya untuk membantu Di Beichen dan Liu Qiue mengatur agar Wyvern pergi. Yuan Hongyang segera pergi untuk mengaturnya, sementara Yuan Liqing berdiri di samping Bailey Hongzuang. Wajahnya yang cantik mengungkapkan sedikit keengganan. Tidak mudah melihatmu kembali dari jurang tanah berdarah. Aku tidak berharap kamu kembali ke kerajaan Tian Yan begitu cepat. Yuan Liqing menghela nafas. Setelah kamu pergi saat ini,
Aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu lagi. Bab 1097. Saya harap begitu. Sudut-sudut mulut Yuan Liking melengkung menjadi senyum. Namun, senyum di wajahnya yang sedikit sunyi tidak mencapai dasar hatinya. Di masa depan, saya mungkin akan pergi ke jurang tanah darah lagi pada saat itu, saya pasti akan datang ke kota marsial asal untuk melihat Anda. Petik 2. Wajahnya yang indah dan cantik mekar dengan senyum yang cerah dan indah. Selama periode waktu ini di jurang tanah darah, dia telah meningkat banyak. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan tempat yang bermanfaat untuk meningkatkan kultivasinya. Bisa mendapatkan warisan menara Ki darah kali ini sudah merupakan hasil panen terbaik baginya. Namun, dia masih sangat tertarik dengan tempat latihan di balik Blood Ground Abyss. Selama dia punya kesempatan di masa depan, dia pasti akan datang ke sini lagi. Melihat Bai Li Hongzhuang serius dan sepertinya tidak menghiburnya, senyuman di wajah Yuan Liking melebar. Bagus sekali. Jika waktunya tiba, kamu harus datang dan temukan aku. Bai Li Hongzhuang mengangguk. Tentu saja, Yuan Liking, yang suasana hatinya telah membaik, dengan hati-hati berukuran Bai Li Hongzhuang. Dengan tatapan ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk dipenuhi dengan kejutan. Hongzhuang, aku merasa auramu telah meningkat banyak. Yuan Liking sedikit mengerutkan kening. Bai Li Hongzhuang hanya meninggalkan kota marsial asal selama beberapa bulan, tetapi ketika dia melihat Bai Li Hongzhuang, perasaan itu benar-benar berbeda. Meskipun Bai Li Hongzhuang mengendalikan auranya dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas, dia merasa bahwa Bai Li Hongzhuang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar ini, Bai Li Hongzhuang tersenyum. Aku memang mengalami kemajuan di Blood Ground Abyss kali ini. Apa kultivasimu sekarang? Yuan Liking bertanya dengan rasa ingin tahu. Di masa lalu, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu tentang Blood Ground Abyss. Namun, dia tidak bisa menerima tempat berdarah dan berbahaya seperti itu. Ada musuh di mana-mana. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan bencana yang fatal. Di tempat seperti itu, dia bahkan tidak bisa tidur dengan tenang. Awalnya, dia berpikir bahwa Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen hanya akan melihatnya dan akan segera kembali. Siapa yang mengira bahwa Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen akan benar-benar tinggal di jurang tanah darah untuk waktu yang lama. Dia benar-benar iri. Orange Level 1. Bai Li Hongzhuang tidak menyembunyikannya. Ketika dia melewati 8 lantai pertama menara Ki darah, kekuatannya sudah mencapai tingkat ke-8 dari ranah merah. Setelah berhasil menerobos tingkat ke-9 percobaan dan mendapatkan warisan menara Ki darah, tingkat budidaya meningkat ke tingkat oranye peringkat 1. Mengikuti kata-kata Bai Li Hongzhuang, Yuan Liking tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, dia memandang Bai Li Hongzhuang dengan ngeri, jelas tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Oranye tingkat peringkat 1. Mata Yuan Liking membelalak. Kamu naik level terlalu cepat. Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis. The Blood Ground Abyss memang merupakan tempat yang meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Bai Li Hongzhuang tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia juga terkejut dengan kecepatan peningkatan tingkat budidaya. Melihat seruan Bai Li Hongzhuang, Yuan Liking menebak dalam benaknya. Dia tahu tempat seperti apa jurang darah itu. Agaknya, tingkat budidaya Bai Li Hongzhuang telah dipaksa untuk membaik di lingkungan itu. Sepertinya kalian telah banyak menderita di jurang tanah darah. Yuan Liking tidak bisa membantu tetapi berseru. Jenis tekanan apa yang memungkinkan tingkat budidaya seseorang meningkat begitu cepat? Bab 1098. Tidak lama kemudian, Yuan Hongyang kembali. Master muda Di, Nona Bai Li. Yuan Hongyang memiliki senyum samar di wajahnya, binatang terbang sudah diatur. Anda dapat berangkat kapanpun Anda mau. Terima kasih, Tuan Yuan muda. Di Beichen membungkuk. Itu tugas kita. Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen saling berpandangan. Mereka tidak berencana membuang waktu lagi di kota Yuan Wu. Karena binatang terbang sudah diatur, mereka bisa berangkat sekarang. Yuan Hongyang juga tahu bahwa Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. Dia segera menuju ke arah binatang buas dengan Bai Li Hongzhuang dan dua lainnya. Segera, Bai Li Hongzhuang, Di Beichen, dan Hei Mu duduk di atas binatang buas bersama. Master muda Di, Nona Bai Li, berhati-hatilah. Yuan Hongyang berdiri di bawah binatang buas dan berkata. Kalian juga berhati-hati. Bai Li Hongzhuang tersenyum samar. Hongzhuang, lain kali kamu datang ke Yuan Wu City, kamu harus datang ke klan Yuan untuk menemukanku. Yuan Liking melambaikan tangannya dan berkata. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk, pasti. Binatang terbang dengan cepat terbang ke udara dan membawa Bai Li Hongzhuang dan dua lainnya serta 3 binatang menuju kerajaan Sky Swallow. Hanya ketika binatang terbang itu berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka, Yuan Hongyang dan Yuan Liking menarik kembali pandangan mereka. Aku tidak berharap mereka bisa tinggal di jurang tanah darah begitu lama. Ini benar-benar tidak terduga. Aku bertanya-tanya kapan Hei Mu pergi untuk menemukan mereka. Mata Yuan Hongyang dipenuhi dengan emosi. Berpikir kembali, penampilannya ketika dia pergi ke Blood Ground Abyss itu mengerikan.
Dia awalnya berpikir bahwa penampilan di Beichen dan Hei Muer tidak akan lebih baik darinya. Dia tidak menyangka mereka berdua akan pergi begitu lama. Hong Yang, kamu tidak tahu betapa mengerikannya peningkatan Hong Zuang di Blood Ground Abyss. Yuan Liking berpura-pura menjadi misterius saat dia melihat ke arah Yuan Hongyang. Baili Hong Zuang telah membuatnya takut, jadi dia ingin menakuti Yuan Hongyang juga. Melihat penampilan Yuan Liking, Yuan Hongyang juga sangat penasaran, Blood Ground Abyss memang dapat membantu para kultivator meningkatkan kultivasi mereka. Berapa banyak peningkatan Baili Hong Zuang? Dia tinggal di jurang darah selama beberapa bulan, jadi dia harus bisa mencapai tingkat kelima dari dunia merah, kan? Petik 2. Tes. Yuan Liking melambaikan tangannya. Kamu meremehkan Hong Zuang. Mata Yuan Hongyang menyipit. Mungkinkah dia telah maju dengan 2 tahap? Yuan Liking menggelengkan kepalanya dan terus menatap Yuan Hongyang. Tahap ketiga, Yuan Hongyang terkejut. Bukankah promosi ini terlalu cepat? Menaikkan 1 level dalam sebulan adalah hal yang mustahil dalam keadaan normal. Itu tidak benar, kata Yuan Liking. Tebak lagi. Yuan Hongyang mengerutkan kening dan memandang Yuan Liking dengan tak percaya. Jangan bilang Baili Hong Zuang telah maju 5 langkah. Ini tahap ke-7. Yuan Liking menekankan. Sebelumnya, budidaya Baili Hong Zuang berada di tingkat ketiga dari ranah merah. Sekarang dia berada di tingkat pertama ranah oranye, bukankah itu kemajuan 7 tahap? Yuan Hongyang terpana begitu dia mendengar ini. Dia memandang Yuan Liking dengan tak percaya seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Tahap ke-7. Kemudian Baili Hong Zuang berada di tingkat pertama dari ranah oranye. Petik 2. Yuan Liking mengangguk dengan tegas. Itu benar, budidaya Hong Zuang sekarang berada di tingkat pertama ranah oranye. Bagaimana itu mungkin? Yuan Hongyang mengerutkan alisnya dengan tak percaya. Bagaimana dia membaik dengan cepat? Bab 1099. Melihat ekspresi Yuan Hongyang yang tidak percaya, senyum di wajah Yuan Liking melebar. Setidaknya, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Mereka berdua berjalan menuju kediaman Yuan. Awalnya, mereka sangat senang melihat Baili Hong Zuang dan Di Beichen dan ingin mengundang mereka untuk tinggal di kediaman Yuan untuk sementara waktu. Mereka tidak berharap Baili Hong Zuang dan Di Beichen pergi begitu cepat setelah bertemu mereka. Sangat disayangkan. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Yuan Hongyang dan Yuan Liking. Setelah melihat siapa orang itu, Yuan Hongyang dan Yuan Liking terkejut. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Yuan Hongyang bertanya dengan heran. Orang yang datang tidak lain adalah kepala keluarga Yuan, Yuan Chengsuo. Ketika Yuan Chengsuo melihat hanya Yuan Hongyang dan Yuan Liking yang ada di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa hanya kalian berdua? Di mana Nona Baili dan Tuan Muda Di? Mereka mempunyai masalah mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku mengatur agar Wyvern mengirim mereka pergi, jawab Yuan Hongyang. Kakak, kenapa kamu mencari mereka? Mereka pergi. Yuan Chengsuo terkejut. Jelas, jawaban ini bukan yang dia harapkan. Yuan Liking sedikit mengangguk. Namun, dari sikap Yuan Chengsuo, dia bisa merasakan bahwa situasinya tidak begitu sederhana. Kakak, mengapa kamu mencari mereka dengan terburu-buru? Apakah sesuatu terjadi? Yuan Hongyang dan Yuan Liking memandang Yuan Chengsuo dengan rasa ingin tahu. Kakak mereka selalu mantap dan jarang melihatnya seperti ini. Saya baru saja menerima berita bahwa Baili Hong Zuang telah memperoleh warisan menara Ki Darah. Yuan Chengsuo menghela nafas. Yuan Chengsuo menghela nafas samar. Setelah mendengar berita ini, dia benar-benar terpana. Seberapa sulit untuk mendapatkan warisan menara Ki Darah? Dia tidak mengharapkan Baili Hong Zuang mendapatkan warisan dalam waktu kurang dari 3 bulan di jurang nakal. Kekuatan dan bakatnya benar-benar luar biasa. Ketika dia memikirkan bagaimana mereka mengenal Baili Hong Zuang dan Di Beichen, Yuan Chengsuo tidak bisa tidak merasa bersemangat. Adik laki-lakinya hanya bertemu mereka secara kebetulan dalam perjalanan ke sini. Jika teman-teman ini sangat mampu, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Justru karena inilah dia segera bergegas keluar dari keluarganya untuk menyambut Baili Hong Zuang dan Guru Oyun. Dia tidak berharap bahwa mereka sudah pergi. Mendengar kata-kata Yuan Chengsuo, Yuan Hongyang dan Yuan Liking saling memandang dengan tak percaya. Kakak, apa yang kamu katakan? Yuan Hongyang bertanya lagi dengan tak percaya. Baili Hong Zuang telah memperoleh warisan menara Ki Darah. Yuan Chengsuo tidak terkejut dengan reaksi Yuan Hongyang. Kamu telah bertemu 2 orang luar biasa kali ini. Aku bertanya-tanya bagaimana Baili Hong Zuang berhasil naik level ke tingkat oranye tingkat 1 dalam waktu yang singkat. Dia pasti telah melewati warisan menara Ki Darah. Seru Yuan Liking. Pada saat ini, Yuan Hongyang dan Yuan Liking mengerti. Ternyata, mereka tidak perlu khawatir apakah Baili Hong Zuang bisa beradaptasi dengan lingkungan Blood Ground Abyss atau tidak. Mereka tidak hanya beradaptasi, mereka bahkan membuat nama mereka terkenal di Blood Ground Abyss. Tidak hanya itu, Di Beichen adalah kultivator yang memperoleh warisan menara Ki Darah beberapa tahun lalu. Kalau dipikir-pikir,
Itulah mengapa Di Beichen membawa Baili Hongzuang ke Blood Ground Abyss. Petik 2. Kata-kata Yuan Chengsuo seperti bom besar yang menghantam hati Yuan Hongyang dan Yuan Liqing. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka menasihati Baili Hongzuang dan Guru Oyun tentang bahaya Blood Ground Abyss, mereka merasa bahwa itu konyol. 1100. Baili Hongzuang dan Di Beichen tentu saja tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang ditimbulkan oleh urusan mereka terhadap Yuan Hongyang dan lainnya. Mereka hanya menunggangi binatang terbang itu untuk menahan hawa dingin. Istriku, apakah kamu ingin kembali ke Sekte Tiangang bersamaku kali ini? Baili Hongzuang mengangkat matanya dan memandang Di Beichen dengan sedikit keraguan. Saya harus berpartisipasi dalam kompetisi seleksi terlebih dahulu sebelum memasuki Tiangang Sek. Mereka sudah membahasnya sebelumnya. Sebelum membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk memasuki Sekte Tiangang, dia tidak akan pergi. Apakah itu untuk reputasi Di Beichen atau karena harga dirinya sendiri, dia tidak bisa melewati pintu belakang. Melihat penampilan Baili Hongzuang yang bingung, bibir Di Beichen membangkitkan senyum jahat dan menawan. Maksudku, kamu pergi ke Tiangang Sek denganku. Kompetisi seleksi akan segera dimulai. Aku akan membiarkan Heimu menyampaikan berita itu kepada Xia Ziqing dan membiarkan mereka bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Anda akan ikut dengan saya dan mengikuti kompetisi seleksi secara langsung, sehingga tidak perlu repot bolak-balik. Petik 2. Mendengar ini, alis Baili Hongzuang sedikit berkerut. Menurut kata-kata Di Beichen, itu bukan tidak mungkin. Namun, pada saat ini, dia kembali dengan Di Beichen, dia takut itu pasti akan menyebabkan keributan di Sekte Tiangang. Setidaknya, Han Xiling tidak akan berhenti. Istri, kompetisi seleksi ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Apakah Anda tidak ingin pergi ke Tiangang Sek untuk mengumumkan kepemilikan Anda? Petik 2. Di Beichen mengedipkan mata di Baili Hongzuang. Baginya, senang bisa tinggal bersama istrinya untuk sementara waktu. Dia memahami bahwa banyak murid di sekte tersebut yang penuh rasa ingin tahu tentang Hongzuang, dan ada banyak komentar yang tidak menyenangkan. Namun, alasan dia membawa Hongzuang kembali kali ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Hongzuang adalah wanita yang paling dia cintai. Dengan kesempatan ini, dia juga bisa membiarkan beberapa orang menyerah sepenuhnya. Melihat penampilan menggoda Di Beichen, senyum Baili Hongzuang secara bertahap melebar. Begitu pria yang sangat tampan yang ingin merayu Anda, pesona semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh wanita biasa. Baiklah, Baili Hongzuang tidak keberatan pergi ke Sekte Tiangang untuk bertemu Han Xiling lagi. Di masa depan, dia akan menginjakkan kaki di Sekte Tiangang cepat atau lambat, jadi mungkin bukan hal yang buruk untuk pergi lebih awal. Adapun apa yang mungkin dilakukan Han Xiling, dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya, dia akan menghadapinya begitu saja. Melihat Baili Hongzuang menyetujui lamarannya, suasana hati Di Beichen sedang baik. Terakhir kali saya kembali ke Sekte Tiangang, saya sudah memberitahu semua orang identitas Anda. Semua orang sangat ingin tahu tentang Anda. Namun, ada hal baik dan buruk dalam rasa ingin tahu ini. Setelah Anda pergi, jangan khawatir tentang hal lain. Percayalah saja. Saya akan menangani semua masalah ini. Petik 2. Di Beichen memegang tangan Baili Hongzuang dengan erat. Dia tidak ingin Baili Hongzuang menderita keluhan. Namun, ia terpaksa meninggalkan Tiangang Sek selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa dia sudah menikah. Tentu saja, beberapa orang merasa tidak puas. Di antara mereka, yang paling tidak puas adalah Tetua Agung. Namun, dia akan mengatasi masalah tersebut satu persatu. Hal pertama dan terpenting adalah membuat semua orang percaya akan keberadaan Hongzuang. Hanya setelah membuktikan hal ini, dia bisa menangani hal lain.